Atas penerimaan tersebut, ETS menggunakannya antara lain untuk kepentingan pribadi. Kemudian terkait dengan peristiwa tertangkap tangan, peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 9 Juli 2026. Tim KPK mengamankan sejumlah 18 orang yang di 3 wilayah, yakni di Sukoharjo dan Wonogiri. Selanjutnya para pihak dimintai keterangan yang pada awalnya di Polresta Surakarta, kemudian sejumlah 9 orang diantaranya dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk diminta keterangan lebih lanjut. 9 orang tersebut yaitu Saudara ETS selaku Bupati Sukoharjo periode 2021-2025, 2025-2030, Saudara AHW selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo, Saudara RCH selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Pemkab Sukoharjo, Saudara ND selaku Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Pemkab Sukoharjo, Saudara TGP selaku Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo, Saudara TRM selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo sekaligus orang kepercayaan Bupati, Saudara BSA selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Kabupaten Sukoharjo, Saudara ET selaku pihak swasta, dan Saudara AFD swasta juga. Dalam kegiatan penyelidikan tertutup ini, tim KPK juga turut mengamankan barang bukti dengan total mencapai 21,2 miliar dengan rincian sebagai berikut. Uang tunai 6,4 miliar, uang dalam bentuk valuta asing senilai kurang lebih 7,5 miliar rupiah dengan rincian pecahan Singapura dolar 460.350 Singapura dolar, dolar Australia atau Australian dollar 30.000 Australian dollar, dolar Amerika atau USD 31.000, yen Jepang 586.000, kemudian ringgit Malaysia 12.210, kemudian baht Thailand 34.585 baht, serta logam mulia dengan pecahan 100 gram sebanyak 25 keping atau total 2,5 kg atau kira-kira kalau dikonversi ke harga sekarang sekitar 7,3 miliar. Sejumlah barang bukti tersebut diantaranya diamankan di ruang kerja RCH, brankas milik Bupati di Wonogiri dan Laweyan, serta diamankan dari Saudara ND. Berdasarkan kecukupan bukti permulaan yang sah, KPK kemudian menaikkan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pemerasan di Pemkab Sukoharjo ini ke tahap penyidikan dan menetapkan 3 orang sebagai tersangka, yaitu 1 Saudari ETS selaku Bupati Sukoharjo periode 2025-2030, 2 Saudara RCH selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Kabupaten Sukoharjo, dan 3 Saudara TRM selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo. Atas perbuatannya terhadap Saudari ETS, Saudara RCH, dan Saudara RM disangkakan telah melanggar pasal 12 huruf E kecil atau pasal 12 huruf F kecil dan pasal 12B besar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebanyak telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap 3 tersangka untuk 20 hari pertama sejak tanggal 10 Juli sampai dengan 29 Juli 2026. Penahanan dilakukan di rumah tahanan negara cabang Gedung Merah Putih KPK. Dalam kesempatan ini KPK menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung penanganan perkara ini, khususnya kepada masyarakat yang telah menyampaikan informasi kepada kami sehingga tim penyelidik maupun penyidik
bisa melakukan penindakan terhadap tindak pidana korupsi yang terjadi di Kabupaten Sukoharjo. Kemudian juga apresiasi disampaikan kepada Polres Surakarta, insan pers, serta juga kepada rekan-rekan sekalian yang tidak pernah henti-henti dan rekan jurnalis membersamai kami dalam penanganan tindak pidana korupsi. Kami juga ingin menyampaikan bahwa peristiwa ini menjadi ironi karena menunjukkan praktik pemerasan berlangsung lintas periode kepemimpinan kepala daerah, di mana para kepala daerah tersebut mengabaikan amanah jabatan dan tidak menjadikan integritas sebagai fondasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tadi disebutkan kan dari kata-kata kunci yang disampaikan itu merujuk ke bupati sebelumnya, ya. Jadi ini lintas periode, ya udah disamakan aja seperti yang dulu Bapak lakukan. Padahal seharusnya ibu ini tahu bahwa itu adalah salah gitu hal tersebut. Tetapi kemudian mungkin karena pada periode sebelumnya itu tidak dilakukan penindakan, dianggapnya itu hal yang benar sehingga diteruskan, atau mungkin tahu itu salah tapi karena belum ada penindakan sehingga dianggapnya ya aman. Itulah pentingnya kami melakukan kegiatan tangkap tangan supaya hal-hal ini atau hal tersebut tidak terulang dan terjadi kembali, karena imbasnya adalah tentunya kepada masyarakat. Modus korupsi yang berulang ini harus kita putus mata rantainya dan menjadi pembelajaran bagi daerah lain, karena modus seperti ini juga rentan terjadi di daerah lainnya. Terlebih selama periode 2025 sampai dengan pertengahan 2026, KPK telah melakukan penindakan terhadap 15 kepala daerah di Indonesia. Jadi kita sudah sampai hari ini melakukan penindakan kegiatan tertangkap tangan di 15 kepala daerah di Indonesia. Semoga ini menjadi ini ya bagi pemerintah daerah yang lain, ya, jadi cermin jangan sampai terjadi kembali gitu, di daerahnya. Bahkan khusus di wilayah Jawa Tengah pada tahun 2025 sampai dengan Juli 2026 telah terjadi peristiwa tertangkap tangan terhadap kepala daerah sebanyak 4 kali, yaitu di Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Pati, serta terbaru yaitu di Kabupaten Sukoharjo. Hal tersebut menunjukkan ketika jabatan digunakan untuk kepentingan pribadi, maka yang paling dirugikan adalah masyarakat. Karena setiap penyalahgunaan kewenangan bukan hanya soal pelanggaran hukum, tetapi juga mengkhianati kepercayaan masyarakat dan menghambat kualitas pelayanan publik serta mengganggu pembangunan daerah. Apabila terjadi, ya kami juga mengingatkan kepada seluruh pemangku kepentingan bahwa apabila misalkan tadi, di periode sebelumnya itu aman-aman saja gitu. Atau mungkin, ini ada istilahnya, ada KPK nih, tiarap dulu kan, itu seperti itu kan. Ya, kami tidak akan pernah berhenti, dan tentunya ini dari dukungan masyarakat seperti itu yang memberikan informasi kepada kami. Ya kalau memang pemangku kepentingan di segala lini itu tidak menghentikan atau hanya karena misalkan ada informasi KPK turun terus berhenti gitu ya, seperti itu berhenti dulu, ya suatu saat pasti akan ketemu gitu ya, karena ada di beberapa tempat begitu. Nah ini berhenti dulu, ada informasi, nanti mungkin dipikirnya sudah aman gitu kan, sudah aman, dia begitu lagi, pada akhirnya ya angkat seperti itu. Selain itu, peristiwa tertangkap tangan ini juga mengkonfirmasi sinyal perlunya penguatan upaya pencegahan korupsi di lingkungan Pemkab Sukoharjo. Hal ini tercermin dari penurunan nilai dalam survei penilaian integritas atau SPI dari 79,34 tahun 2024 menjadi 76,24 pada tahun 2025, sehingga masuk dalam zona waspada. Sementara dari aspek tata kelola yang terpotret melalui monitoring, controlling, surveillance for prevention atau MCSP
Pemkab Sukoharjo juga mengalami penurunan, yakni dari 97,43 fine pada tahun 2024 ke 90,88 fine pada tahun 2025. Penurunan ini dipengaruhi oleh capaian area barang milik daerah atau BMD yang hanya memperoleh skor 54 atau berada di indikator merah. Karena itu KPK kembali mengingatkan bahwa transparansi harus berjalan beriringan dengan integritas. Sebagai kepala daerah, kewenangan yang dimiliki harus dijalankan secara akuntabel, transparan, dan bebas dari benturan kepentingan. Karena KPK meyakini tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas merupakan fondasi utama dalam menjaga kepercayaan publik dan memastikan setiap kebijakan benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada Mas Dibir. Baik, terima kasih Pak Deputi yang telah menyampaikan secara lengkap bagaimana konstruksi, kronologi, dan juga pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini. Yakni ada 3 orang. Yang pertama Saudari ETS yang merupakan Bupati Sukoharjo periode 2021-2025 dan 2025-2030. Kemudian Saudara RCH yang merupakan Kepala BPKAD Pemkab Sukoharjo, dan Saudara TRM selaku Kepala Bagian Umum Sekda Kabupaten Sukoharjo. Selanjutnya kami akan menampilkan beberapa gambar, ya ini ketika tim mengamankan sejumlah barang bukti, di mana dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan ini tim mengamankan dalam bentuk uang, ada rupiah dan juga falas serta logam mulia emas di beberapa lokasi dengan nilai total sekitar 21 miliar. Ini adalah berangkas milik Bupati yang berlokasi di daerah Wonogiri, di mana berangkas ini digunakan oleh Bupati untuk menampung dan menyimpan uang, baik pungutan dari UP atau upah pungut maupun setoran rutin dari OPD. Ini ketika tim membuka berangkas tersebut. Jadi ada 4 laci susun ya yang digunakan untuk menyimpan uang-uang dari setoran rutin OPD maupun dari upah pungut. Oke, next. Ini adalah isian dari berangkas-berangkas tersebut. Ada uang dalam bentuk rupiah, kemudian dolar Australia, dolar Amerika, yen Jepang, ringgit Malaysia, baht Thailand, next. Kemudian ini isi berangkas yang disimpan di daerah Lawean. Ada sejumlah uang tunai dan juga logam mulia emas sejumlah 25 keping, masing-masing 100 gram, sehingga total seberat 2,5 kilogram dengan ekuivalen nilai sekitar 7,3 miliar. Ini juga disimpan di dalam berangkas. Selanjutnya, baik. Oke, baik.
rekan-rekan jurnalis, barang bukti yang diamankan tersebut kemudian sudah ada di depan kita untuk kita tunjukkan kepada rekan-rekan sebagai bagian dalam rangkaian proses peristiwa tertangkap tangan di wilayah Sukoharjo. Tahan bang. Tahan. Terus segmen. Tengah bang. Tengah. Atas bang. Yuk ganti. Yang lain. Nggak gitu bang. Nunduk bang. Bangun bang. Nunduk bang. Sama-sama kerjain bang. Nggak pokok kamera itu. Gamut taruh sini aja, Pak. Belakang dong. Kalau gamut. Iya, ngamat tuh. Saking banyaknya. Baik, terima kasih rekan-rekan. Kita akan lanjutkan ke sesi tanya jawab. Sesi pertama kita akan buka khusus terkait dengan perkara ini. 3 dulu ya. Sisi depan
Di rombongan sisi kiri ada Mas Wahyu, Mas Panji, dan juga Mas Yus. Silakan. Pertama Mas Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu sehat dan berkah. Amin. Pertanyaan saya dikit, entah ditanya sama Pak Asep lagi cuma berapa biji. Jadi pertanyaan saya begini, apakah kasus ini juga akan berlaku surut atau tidak terkait dengan tadi kan yang disampaikan oleh Pak Asep bahwa ini kan estafet nih antara bupati lama dengan bupati baru, yang istilahnya suami istri kan gitu kan. Lalu besok jadi bupati ya, terusin nih. Pokoknya ini proyeknya begitu kan Pak? Ini proyek di dinas ini potong sekian, proyek di dinas ini sekian. Artinya apakah dalam waktu dekat juga KPK akan memanggil suaminya dan akan diperiksa?